Hah? Ya udah ya, kita mulai aja dulu ya. Nanti sambil menunggu yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih ya kepada anak-anak semua yang sudah memenuhi undangan untuk Zoom meeting pada sore hari ini, menjelang sore ya, siang menjelang sore. Dan Bu Yanti berharap kalian semuanya sehat ya. Sehat semua kan? Ya, semuanya sehat, alhamdulillah ya. Dan pada hari ini, ya, dan alhamdulillah ya, kalian sudah terbentuk dalam kelompok bimbingan konseling, ya, konseling, dan baru pertama kali dilaksanakan bimbingan konseling dengan cara virtual atau cara Zoom meeting seperti ini. Karena biasanya bimbingan dan konseling kelompok itu dilaksanakan secara tatap muka. Jadi pesertanya maksimal itu ada 10. Dan kalian tergabung dengan anak-anak SMP Negeri 4 dan anak-anak SMP USD di Madura. Jadi semuanya yang ada di sini sudah kenal semua kan? Udah Kenal belum? Oh ya, harus kenal. Harus kenal ya. Harus kenal walaupun beda sekolah nggak apa-apa, tapi kita tetap bersaudara. Ya. Kenal ya. Jadi dilihat di sini kelihatan mukanya semuanya. Ada Pandu, ada Aurel, ada Sabam, Lorik, Deka, semuanya kelihatan ya. Jadi Bu Yanti udah ngerti nih, udah mulai ngerti. Yang SMP 4 nih masih ada yang belum muncul nih, Rizky, Chandra ya. Tapi yang lainnya sudah. Alhamdulillah ya. Jadi walaupun belum lengkap, kita mulai aja ya. Ya baik anak-anak. Kemarin Bu Yanti udah nge-share di linknya tentang apa? Tentang komik 1 ya. Isinya tentang digital. Tanggung jawab. Kalian sudah baca belum? Udah baca belum? Udah. Ya. Udah tahu maksudnya, udah tahu isinya. Ya. Udah tahu ya. Jadi kita biar kamu lebih bisa mengingat lagi, kita coba akan menampilkan ini apa? Menampilkan komik. Ya, komik itu tentang tanggung jawabku. Semua orang harus punya tanggung jawab ya, termasuk kamu walaupun masih kecil harus belajar bertanggung jawab. Nah, komik ini ditulis oleh dosen UNJ Universitas Jakarta ya, dosen bimbingan dan konseling, yaitu Ibu Dr. Wirda Hanim. Nah, ini isinya kalian sudah baca semua ya? Udah baca ya? Udah hafal ya? Isinya apa aja udah hafal? Udah ya? Itu ada dalam kehidupan kamu sehari-hari ya? Ada nggak? Pasti ada ya. Jadi ada yang pernah mengalami seperti ini, mungkin dari salah satu dari kalian atau dari teman kalian yang pernah kalian kenal mungkin pernah mengalami masalah seperti ini. Nah, ini komiknya sudah dibaca semua ya, tapi Bu Yanti ingatkan kembali, makanya ditampilkan di sini. Ya. Udah baca berapa kali kalian, anak-anak? Aurel baca berapa kali? Pandu? Berapa kali Pandu bacanya? Ya, ini jadi tanggung jawabku. Jadi setiap orang itu dituntut untuk belajar bertanggung jawab, termasuk kita semua. Dan tanggung jawab itu dimulai dari kecil, nggak bisa langsung aja. Oh, ada musik ya? Yang ada musik, tolong musiknya di mute dulu. Nggak ada pakai musik dulu ya. Ya. Ya udah ini ya, udah tahu ya. Dulu punya saya, Bu. Apanya? Kamu mute aja sendiri di situ. Kalau Bu Yanti yang ngeklik nanti. Bu, ini zoomnya masih flashlight. Apa yang siapa? Punya saya, punya Sabam, Bu. Oh ya, Sabam sebentar. Ya. Sabam.
Nanti punya tanteku dimatiin. Biar punya tanteku dimatiin. Oh iya, ya udah. Udah Sabam udah. Udah kebaca belum? Tunggu, Bu. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ya sambil jalan. Biar situasinya nggak tegang ya, biar situasinya nyaman dan kalian lebih akrab. Bu Yanti punya tebak-tebakan, kalian tebak ya nanti. Tebak-tebakannya. Mana? Yang mana? Satu apa dua? Iya, coba itu. Terkebelah salah. Kayaknya masih ada. Jangan, Bu. Udah emang. Nih, Oke. Nih. ini. Udah. Nih kira-kira gambar apa ini? Ini gambar apa ya? Gambar apa ini? Kira-kira kamu tebak ada berapa? Ya. Ada berapa nih jumlah harimau yang di sini? Ada berapa? Ayo. Empat. Nah, siapa yang empat? Siapa? Ada 4, Bu. 4. Terus? Harimau. Ah, iya harimau ini benar. Itu ada berapa jumlahnya di sini? Kelihatan nggak? 5. Berapa? 5, Bu. 4, Bu. 5, Bu. 5. 5, Bu. 5. Terus? 5. Siapa lagi? 5, Bu. Masih salah tuh. 5. Liatin dulu dong. Kamu harus liatin dengan teliti. Berapa? Itu yang dekat pohon tuh, Bu. Ya jumlahnya ada berapa? 4, Bu. 4. Terus? 5. 5, Bu. 5. Terus siapa lagi yang 5? Yang 6. Ada nggak yang 6? Bu Neni, selamat datang Bu Neni. Ya, terus siapa lagi? Coba 5, siapa Bu. lagi? Berapa? Udah. Berapa jadinya? Ya, Bu Yanti. Ya. 5, Bu. 5. Iya, Siapa yang Bu. 5? Siapa yang 5? Torik. Torik 5. Yakin? Ya. Yakin ya? Ya, Bu. Ya, coba kita lihat ya, ada berapa sih sebenarnya? Iya. Gede. Jawabannya nggak ada yang benar. Mana? Lah. Ini lihat ada berapa itu? Tuh, berapa tuh? Berapa? Ada 16. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 tuh. Ayo. Lihat nggak berapa ini? 1, Ternyata 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, Bu. 16. Ya, ternyata 16, apa Bu. yang kita lihat itu nggak sama dengan yang kamu lihat ya. Jadi harus teliti melihatnya di sini. Itu kayak di kehidupan kita juga kayak gitu. Jadi kalau melihat sesuatu itu nggak langsung ke yang kelihatan aja, tapi pasti ada yang lainnya yang harus kamu perhatikan ya. Jadi itu kaitannya Ya, Bu. dengan apa? Empati. Nah, tadi kan kita lagi bicara masalah empati kan? Iya. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kan tadi kamu udah mulai mengamati, terus kamu udah kenal dengan teman-teman yang lain, walaupun kita beda sekolah, tapi tetap kita harus saling mengenal dan saling menghormati, gitu ya. Selebihnya itu harus saling empati, gitu, karena kita kaitannya dengan empati. Nah, ini Bu Yanti untuk memperjelas ya. Jadi apa sebenarnya sih kita yang harus kita pelajari di komik 1 tadi ya. Jadi sikap empati. Empati itu apa ya kira-kira? Kamu udah baca tadi. Empati itu apa kira-kira? Sikap apa ya? Simpati atau empati. Empati itu sikap apa? Menurut kamu yang kamu pelajari tadi apa? Yang kamu baca dari kisah tadi di komik 1 itu apa, tentang apa tadi ya? Jadi sikap empati itu sikap yang menunjukkan kebersamaan misalnya, atau sikap yang menunjukkan kita ingin membantu, ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu ya. Nih jadi ini ya, selanjutnya sikap empati kita yang dibahas sekarang, sikap empati ya. Arti dan tujuan bimbingan kelompok ya. Tadi sudah diutarakan di pertama kali, layanan bimbingan konseling dalam bentuk kelompok dengan tujuan untuk memperoleh
informasi dan pemahaman baru. Jadi kalau selama ini kamu belum tahu tentang empati, dengan bimbingan ini kamu akan tahu, akan lebih tahu gitu ya. Jadi apa sih empati itu? Jadi kita perlu nggak empati dalam kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan kita. Pertama mungkin lingkungan sekolah, tapi kita kan lagi pandemi, jadi semuanya harus tetap kita pelajari, walaupun nanti prakteknya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berbeda-beda ya, yang mungkin di sekolah atau di rumah atau di lingkungan kita. Ya. Nah, azasnya, ini azas ya. Jadi kita ada azas, sukarela dalam menyampaikan pendapat, terbuka jika ingin menyampaikan pendapat, boleh siapa saja, rahasia, jika ada informasi pribadi tidak disampaikan keluar. Jadi ini bimbingan kelompok ini punya komitmen nih. Jadi anak-anak yang tergabung di sini itu harus benar-benar punya komitmen yang tinggi untuk saling sukarela dalam menyampaikan pendapat ya. Jadi kelompok ini harus punya komitmen. Kemarin sudah menulis ya, di pertama kali Bu Yanti bentuk kelompok itu kan sudah ada komitmen ya, ingin mengikuti bimbingan kelompok dengan Bu Yanti dan Bu Uri sampai selesai. Artinya apapun aturan yang kita buat itu harus kita ikutin dengan baik. Ya, jadi ini sukarela dalam menyampaikan pendapat, terbuka. Jadi di sini kamu nanti harus bisa mulai berani menyampaikan pendapat, jangan takut-takut, karena kalau kita sudah berani mengungkapkan itu nanti untuk selanjutnya kamu mudah sekali untuk mengungkapkan. Jadi kita akan belajar berani mengungkapkan pendapat. Itu kalau tidak pernah memulainya, kita tidak akan pernah bisa. Jadi kita harus mulai belajar berani. Itu paling penting ya, berani mengungkapkan pendapat. Itu paling penting banget. Kalau sudah berani, insya Allah untuk kedepannya kamu disuruh untuk menyampaikan pendapat di mana aja, kamu akan bisa. Ini dimulai dari kelompok yang paling kecil, yaitu bimbingan kelompok. Ini aturan dalam bimbingan kelompok ini. Ya, itu guru BK sebagai pemimpin kelompok. Jadi Bu Yanti sebenarnya yang Bu Yanti dan Bu Uri di sini ada 2 guru ya, nanti yang akan memimpin kamu dalam bimbingan kelompok. Nah, nanti mungkin pertemuan kedua materinya berbeda lagi. Yang kedua, peserta didik sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, saling menghargai pendapat orang lain ya. Jadi harus kamu catat ini. Ya, di bimbingan kelompok itu kita harus seperti ini. Yang keempat, menyampaikan pendapat secara sukarela dan terbuka. Yang kelima, merahasiakan jika ada hal pribadi yang diungkapkan. Ya, jadi kalau salah satu dari anggota kalian yang punya hal yang pribadi, kalian tidak boleh ungkapkan ke orang lain. Artinya itu bocor gitu ya. Jadi hanya tertutup untuk 10 orang yang ada di sini. Kemudian mengangkat 5 jari jika ingin mengungkapkan pendapatnya. 5 jari atau 1 jari nggak apa-apa. Itu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab, berarti kamu harus berani mengungkapkan pendapat dengan cara angkat tangan atau angkat tangan. Boleh berarti 5 jari kalau angkat tangan ya. Selanjutnya, ini yang di dalam yang komik yang kamu sudah baca tadi, itu kamu pasti tahu, bisa membedakan tokoh mana yang memiliki sikap empati. Ya, kamu tahu nggak itu tokoh mana yang siapa? Tokoh mana yang memiliki sikap empati di komik 1? Coba siapa yang itu? Ya, ada ya. Yang kedua, menurut kamu mengapa Pupung berempati terhadap Dodo? Nah, padahal Dodo memiliki kesalahan, itu ya. Itu nanti kamu harus tahu alasannya kenapa seperti itu, gitu ya. Jadi orang melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, gitu. Tapi mungkin bisa berbeda-beda alasannya. Makanya tergantung dengan pendapat orang masing-masing. Nah, ini. Menurut kamu, sikap Kevin dan Andi terhadap Nami untuk mengucilkan Dodo termasuk berempati atau tidak? Nah, itu harus kamu jawab ya. Jadi kalau orang yang belajar empati itu harus punya sikap yang terbuka, sikap yang ingin menolong atau memaafkan, itu orang yang belajar empati. Ini setuju atau tidak dengan pernyataan berikut? Kita memiliki sikap empati jika kita merasakan perasaan orang lain dan mencoba menyelesaikan masalah dengan sikap yang tepat. Iya, empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu namanya empati. Ya, jadi kalau ada teman kamu yang susah, kamu ikut merasakan kesusahannya, tapi
bukan kamu harus nangis-nangis, tapi kan kita harus ikut merasakan bagaimana caranya ya bisa memudahkan atau bisa membantu orang lain gitu maksudnya ya di sini. Selanjutnya, refleksi. Nah, setelah kamu mengikuti kegiatan ini diharapkan kamu sudah punya gambaran tersendiri tentang sikap empati ya. Jadi setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini kamu sudah ada rencana apa yang akan kamu lakukan agar bisa memiliki sikap empati. Ya. Kemudian selanjutnya, mulai kapan kamu akan berempati dengan orang lain? Coba. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab dengan sendirinya setelah kamu mempelajari tentang empati. Kemudian yang ketiga, contoh sikap empati yang akan kamu lakukan ke orang lain dalam waktu dekat. Nah, mungkin kamu punya, setelah kamu tahu empati itu ternyata baik dan harus kita miliki, kamu tiba-tiba punya ada rencana mau empati ke siapa gitu ya. Apalagi dalam situasi yang seperti ini kan kita harus banyak-banyak empati ke orang. Ya. Tapi tetap jangan lupa kita tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Karena kalau nggak memperhatikan nanti takutnya kita juga akan kena juga ya. Dan kamu mungkin ada berita duka juga nih hari ini ya. Ada dari keluarga SMA 4 itu teman kakak kelas kamu nih. Kamu kelas 7, dia kelas 8 itu hari ini tadi ada yang meninggal, tapi bukan karena COVID ya, tapi karena penyakit. Nah, makanya kita harus benar-benar jaga kesehatan kita dengan baik, karena memang situasi sekarang mengharuskan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita dengan baik, ya. Jadi biar tidak ada lagi tambahan lagi korban dari COVID. Jadi tetap semangat belajar di rumah. Oke, selanjutnya. Jadi ya dari materi ini kalian tentunya kamu sudah paham ya tentang pertama yang tadi kita harapkan ada kekompakan dalam bimbingan kelompok ya. Jadi ini kelompok ini udah dibentuk dari awal sama Bu Yanti dan Bu Uri. Jadi harus punya komitmen yang baik. Kemudian kemarin kita udah kasih kamu materi, kemudian komik yang harus kamu baca, kemudian ada LK yang harus kamu kerjakan dan hasilnya juga memang bagus. Kamu punya pemikiran yang bagus setelah kamu baca materi-materi itu ya. Komik itu kamu sudah mulai ada kemajuan, ya, mulai ada pemikiran tentang bagaimana sih empati itu gitu ya. Jadi sekarang gantian, sekarang kan Bu Yanti udah ngomong banyak nih tadi, udah kasih informasi tentang empati, kemudian kamu udah baca juga komik. Nah sekarang ada nggak yang mau nanya, mau berpendapat bagaimana tadi? Tokoh siapa tadi yang ditanya tadi? Tokoh arahnya, ini tadi. Ya, tokoh mana yang memiliki sikap empati tadi? Siapa tadi? Tokoh. Bu. Ya. Pupung, Bu. Siapa? Tadi tokohnya siapa? Ada yang mau? Pupung. Oh, Pupung. Kenapa Pupung? Oh, Pupung ya, Pupung ya. Yang Pupung yang. Kenapa alasannya apa? Bisa diceritain nggak? Coba siapa yang ngomong? Tokoh mana yang paling kamu anggap punya empati gitu? Siapa? Pupung. Siapa yang mau pendapat tadi? Pupung. Tadi yang ngomong siapa? Pakai ya? Apa Aurel? Gimana Aurel? Ayo Aurel ngomong, Aurel. Aurel ayo. Gimana Aurel? Jangan malu-malu dong. Apa Aurel? Ya tadi katanya Pupung ya. Kenapa Pupung? Kenapa kamu mengatakan Pupung yang empati itu apa? Karena alasannya apa? Karena dia ikut merasakan orang yang temennya. Oh gitu. Emang Pupung kenapa sih? Pupung kenapa? Sama Dodo itu kenapa? Kenapa kamu langsung menganggap Pupung itu paling baik itu kenapa? Dia tidak gitu. Dan dia ditemani oleh teman-temannya. Ya. Coba yang lain. Siapa lagi yang lain coba? Tadi Aurel bilang Pupung. Yang lain coba ada lagi nggak? Coba. Yang lain masa dong, ayo dong kita harus ngungkapin dong pendapat kita, jangan disimpan aja. Jadi kita harus kasih tahu ke yang lain bahwa kita juga punya pendapat.
Coba siapa lagi? Pagi, ayo Pagi. Jangan diem aja. Sekarang kesempatan kamu untuk menyampaikan pendapatnya. Tadi apa lagi itu? Hah? Ayo siapa? Tapi untuk riset nggak bisa sih. Tadi udah nyoba di situ nggak bisa. Ayo. Iya, ngikut. Ayo coba siapa? Ya. Terus yang selanjutnya, menurut kamu sikap Kevin dan Andi terhadap Nami untuk mengucilkan Dodo itu termasuk empati atau tidak? Coba. Nami, Kevin, dan Andi. Tidak. Nah, alasannya apa tuh? Kenapa? Ayo Sabam, kenapa Sabam? Jadi kita harus mulai belajar ngomong. Ayo belajar berpendapat. Jadi kalau udah sekali mau ngomong itu nanti ngomong terus itu. Ayo. Silakan, kenapa itu Dodo dikucilkan itu kenapa tuh? Kan Dodo kan kalau disamperin langsung ditinggal kan dia. Dodo itu nggak punya teman gitu. Terus gimana ceritanya? Ya, Paki, kenapa Paki? Ya. Ayo dong, kamu kan udah baca katanya. Katanya udah baca. Ayo, masa ada berapa orang nggak ada yang berpendapat sih? Ayo. Torik. Sabang. Karena ada fotonya Bu di medsos. Apa? Ada apa? Apa? Ada fotonya di medsos. Oh gitu ya. Jadi Ada foto Nami. Oh iya. Jadi Dodo itu nyebar fotonya teman-temannya itu ya di medsos ya. Dia langsung dikucilkan gitu ya. Yang lagi Emang itu bagus gak sih menyebarkan foto orang lain? Nggak bagus Bu. Tidak. Bagus ya? Tidak. Berarti itu nggak punya etika ya? Berarti nggak ada etika masuk foto orang lain disebar gitu ya? Nah, makanya terus Pupung dianggap baik. Pupung itu kan tahu Bu Dodo nggak punya teman kan? Terus gimana tuh Pupung itu dianggap baik karena apa? Karena dia mau menemani Dodo gitu kan? Iya. Karena apa? Karena apa? Ayo. Ayo, kenapa? Tarik, ayo tarik. Wah, tarik bilang. Pandu. Uri. Ayo dong, Aurel nggak ngomong lagi, Aurel. Sabang juga nggak ngomong lagi, Sabang. Ya. Jadi kalau kita punya teman kita itu dimusuhin orang, sikap kita itu mau diem aja atau kamu mau bantu gitu kan. Jadi kan di situ sikap empati itu kan yang dinamakan empati itu ikut merasakan itu bukan berarti terus mendiamkan, tapi membantu bagaimana caranya biar akur lagi gitu kan. Maksudnya gitu nggak? Ayo. Kalau punya ngomong dong, jangan diem aja. Kita belajar mengungkapkan pendapat biar kita biasa berpendapat. Jadi jangan kalau ada sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, kamu jangan apatis. Artinya kamu nggak berbuat sesuatu, tapi kamu diem aja. Artinya kamu nggak simpati, nggak empati gitu. Jadi kalau kita ada sesuatu yang tidak adil atau sesuatu yang tidak baik, itu kita biasanya harus ada di situ. Kita harus berani mengingatkan. Misalnya ada yang musuhin, ada yang apa, itu kita orang yang musuhin juga diingatkan. Kalau orang yang salah harus diingatkan dan harus minta maaf ya. Ya, jadi sikap Dodo itu bagaimana harusnya? Karena dia udah salah, terus harusnya bagaimana? Menyebarkan foto gitu kan itu di medsos ya. Gimana Aurel? Ya, harus meminta maaf kepada Nami. Minta maaf. Iya. Minta maaf. Ya, terus kalau yang si Nami itu boleh memaafkan atau dendam itu nanti harusnya. Kalau orang yang Ya baik, boleh. Boleh ya. Orang itu nggak boleh menyimpan dendam ya. Ya, itu berarti Kak, sikap yang kamu contoh itu sikapnya siapa? Pupung ya. Jadi kita nggak boleh langsung curiga ke teman. Jadi kalau ada teman yang bermasalah itu bukan harus dijauhin, tapi harus kita rangkul, kita tanya gitu kan. Jadi artinya kita punya kepekaan atau empati dengan orang lain, itu maksudnya seperti itu. Di rumah juga seperti itu kan, kamu dengan orang tua kamu empati nggak dengan orang tua, dengan keluarga kamu, dengan apa ya, dengan saudara kamu dan sebagainya. Itu kalau kamu punya empati, mereka juga akan empati. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti akan berbalik ke kita sendiri gitu. Jadi dimulai dari itu kebaikan dari diri kita sendiri ya. Ya gitu nggak? Coba ada yang mau berpendapat nggak mengenai komik satu tadi? Mungkin nggak cerita itu ada di kamu dalam kehidupan sehari-hari kamu? Terjadi nggak? Pernah terjadi nggak? Apa pernah terjadi? Ya.
Apa? Kamu mengalami apa? Sabang. Pernah terjadi nggak? Ngalamin apa gitu coba? Sabang. Coba ungkapin apa yang kamu alami dalam cerita kamu itu apa? Coba ayo. Apa Tan? Ya, Berantem sama teman. berantem sama teman. Terus kamu akhirnya gimana? Dendam atau apa gitu? Jadi kalau sudah berantem itu kita nggak boleh dendam. Jadi kalau kita berantem itu orang itu nggak boleh benci, nggak boleh apalagi sampai dendam sampai berantem itu kan udah nggak baik ya. Jadi kalau kita mempunyai sikap empati harus mulai belajar memaafkan, belajar untuk tahu kesalahan orang itu jangan dianggap suatu hal yang paling berbahaya. Artinya kita harus mulai belajar memaafkan kesalahan orang lain gitu ya. Jadi kita belajar dari sekarang. Karena kalau nggak belajar dari sekarang kita kaget tiba-tiba kita dituntut menjadi orang baik gitu kan kaget kan. Ya, siapa lagi yang mau berpendapat? Silahkan. Torik, gimana Torik? Nah, gimana Torik? Ada yang mau disampaikan nggak? Sama Bu. Ya. Berantem juga Bu. Apa? Apa Torik? Berantem juga Bu. Hah? Enggak kedengaran. Kenapa? Kenapa Torik? Apa yang disampaikan? Berantem sama teman. Kenapa temannya? Jadi kita harus apa? Sama teman. Ya kayak Harus empati dikit lah Bu. Ini jangan terbuang-buang dong, nak. Mana punya kakak, mana punya adik. Oh iya. Kira di itu lah C, ntar hilang. Kalau nggak bicara di mute ya. Ya gimana dengan sikap kamu dengan keluarga gitu juga kan harus kamu perhatikan ya. Kalau dengan teman berantem, dengan adik-adiknya berantem juga dong. Ya. Gimana tadi? Tarik ceritanya terusin. Ya, gimana Tarik? Sabam, ada yang mau disampaikan nggak Sabam? Jadi intinya dari topik yang kita pernah baca atau topik dari buku 1, artinya komik 1 itu kita dituntut untuk belajar empati ya. Apa tadi? Empati. Empati itu tadi apa tadi? Bu Yani tadi udah nyampein, kamu udah baca, udah ngerti itu apa empati tadi? Ikut merasakan apa yang dirasakan orang. Iya, Aurel pintar, Aurel. Ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Tuh, itu namanya empati. Nah, itu Tuhan. Terus? Terus siapa lagi yang mau berdebat? Ayo, siapa lagi? Aurel. Ayo, Pandu. Pandu gimana Pandu? Ayo. Kalau kita sudah empati, biasanya kita akan senang dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan biasanya. Jadi suka menolong, suka apalagi ada orang yang tidak punya, ada pengemis itu kita pasti senang banget untuk menolong. Ini ada Bu Wirda Hanim. Bu Wirda belum muncul ya? Mama, kok nggak muncul Mama? Hah? Bu Wirda. Ya, ada lagi nggak yang mau disampaikan ya Bu Wirda? Selamat datang, ini ada Ibu Wirda nih, Ibu dosen dari UNJ yang tadi kamu baca komiknya ya. Jadi tadi anak-anak sudah baca Bu komiknya, katanya ada tokoh yang disenengin dan ada juga cara-cara memelihara empati, kemudian cara-cara simpati kepada orang gitu ya Bu. Jadi katanya mereka sudah membacanya berapa kali-kali dan udah ngerti namanya empati itu. Coba ada lagi yang mau bicara nggak? Ya, ke Bu, kita alhamdulillah ada yang melihat, ada yang proses ini dilihat sama Bu dosen ini ya, dari Bu dosen, ada temannya Bu Yanti juga ya. Jadi kebetulan ini anaknya datangnya 8 orang Bu, nggak semuanya datang. Ada yang 2 kali persiapan mau PTS kayaknya. Tapi 8 orang cukup ya Bu ya untuk pertama. Ya. Yang ada dulu supaya yang ada nanti bisa menularkan ke teman-temannya. Iya. Kan hati kepada orang lain. Iya. Iya betul. Coba ada yang mau disampaikan nggak nih? Mumpung ada Ibu dosen, Dika dari tadi diam deh Dika kayaknya. Padahal Dika kan orangnya banyak bicara biasanya. Dika tadi belum bicara deh. Tadi kalau Aurel sudah. Dika gimana? Dika seneng yang mana itu? Tokohnya yang disenengin sama Dika? Dika, Pandu juga belum ngomong loh tadi. Ayo harus berani. Iya. Ayo harus berani bicara, Deka.
Dika, Pandu. Yang lain Torik. Sabang, ayo. Paki. Pagi tadi udah bicara banyak. Sabang Banyak. sudah. Aurel sudah. Ayo, ini yang belum Torik nih. Torik belum bicara sama Dika. Dika, ayo Dika, bicara dong. Apa yang perlu kamu sampaikan setelah baca itu tadi apa? Komik 1 ini. Komik 1 tadi isinya tadi apa tadi? Tentang Pupung ya, Pupung dan Dodo. Dodo itu yang dikucilkan tadi ya. Dodo dikucilkan karena dia pernah menyampaikan apa tadi Dika? Menyebar foto ya di medsos ya. Nah, itu tadi teman-teman kamu sudah berpendapat, kamu belum loh. Ini sikap yang paling baik itu sikapnya siapa tuh? Dika, coba Dika, ayo berpendapat Dika. Torik, mana Torik? Ayo. Ya, Torik kok nggak ngomong, Torik? Ngomong dong. Mumpung ada Bu dosen nih, ngomong, gimana itu? Kamu senang dengan sikapnya siapa? Ada banyak itu tokohnya itu. Kinanti telat nih, Kinanti nih. Ayo Dika. Dika, kok Dika nggak ngomong sih? Ayo, mana suaranya, Nak? Suaranya pada lemes. Dika. Ayo, Dika. Kok ini Kinanti? Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Kita saja. Kalau nggak pernah ngomong nggak akan pernah berani ya. Jadi kita ngomongnya Iya. harus dimulai dari sekarang. Nih Kinanti telat ya, Kinanti baru masuk Kinanti. Kinanti mana nih Kinanti? Iya, Bu. Nah Kinanti, mana Alhamdulillah. tunjukkan mukanya Kinanti. Kenapa telat tuh? Ayo Kinanti, Kinanti kok telat tadi? Kenapa? Nah Kinanti baru muncul. Kinanti, Dika nih nggak mau ngomong nih Dika kenapa? Nah Kinanti, gimana nih Kinanti? Nah Kinanti udah muncul nih. Kinanti, menurut kamu tokoh mana yang kamu sukai dari cerita komik? Nah, tokoh mana yang kamu sukai itu dari komiknya Bu Wirda Hanim tadi? Tokoh mana yang kamu sukai? Yang paling kamu sukai? Tokoh siapa namanya? Ini Dika apa Kinanti? Ya, ayo siapa yang mau berpendapat? Biar pengen suaranya itu deh, Kinanti deh. Yang telat. Kan kamu udah baca komiknya kan? Komiknya udah dibaca. Ya, coba Kinanti berpendapat. Ayo. Tokoh siapa yang kamu sukai dan alasannya apa? Coba. Oh, ini Sabang muncul lagi. Ayo Kinanti, kamu telat ya? Ayo Kinanti. Ini udah kelihatan Kinanti cantik. Ayo. Tokoh siapa Kinanti menurut kamu yang paling baik menurut kamu dan perlu dicontoh dalam kehidupan sehari-hari kita? Tokoh siapa itu yang ada di komik itu? Siapa Kinanti? Loh, suaranya nggak ada. Kedengeran nggak Bu suaranya? Udah. Kedengaran. Ya, Udah kedengaran Kinanti. Gimana Kinanti? Tokoh yang mana yang kamu paling sukai? Ayo Kinanti. Ya. Ayo. Suaranya mana? Langsung sekarang deh. Mana Kinanti? Tadi Aurel udah loh, Aurel udah berani loh, Aurel. Terus coba Kinanti coba. Lo hilang Kinanti. Karakter Pupung, Ya. Bu. Ya, sekarang suaranya kedengeran. Gimana Kinanti? Kedengeran kan, Bu? Kedengaran nggak? Udah Jelas, bagus jelas. suaranya. Ya. Jelas. Gimana? Ya. Ya, apa? Saya suka karakter Pupung. Pupung ya, kenapa alasannya? Karena dia bisa membantu temannya yang melakukan kesalahan, terus diberi alasan, diberi Masukan. pendapat, diberi masukan sama Pupung untuk temennya yang melakukan kesalahan. Si Dodo ya, yang melakukan kesalahan kan si Dodo ya. Ya. Terus gimana menurut kamu Dodo itu, kalau Dodo sendiri gimana itu? Dodo mau nggak dia dengarkan sarannya itu? Dengarkan sarannya Pupuk mau nggak dia? Mau. Oh, mau ya. Berarti baik ya, semuanya baik ya. Berarti Iya. ya. Kalau kita menilai orang nggak boleh langsung, kalau orang salah nggak boleh langsung kita nilai salah terus kan. Jadi tahu permasalahannya. Iya. Kalau udah tahu permasalahannya, baru kita kasih masukan. Kalau masukan itu kan kalau baik harus kita dengerin gitu. Ya ini nanti bagus banget nih. Nanti udah mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar gitu kan. Jadi kita harus berani mengungkapkan. Jadi kalau ada kalau harus berpendapat, jangan sampai kita diam aja. Kalau ketika ada kesalahan di lingkungan kita salah, tapi kita diam aja itu kamu nggak berani mengungkapkan kebenaran berarti ya. Jadi itu sikap-sikap terpuji yang harus kita contoh ya. Terus apa lagi yang kamu sampaikan? Yang tidak baik apa? Coba yang tidak boleh kamu lakukan di cerita itu.
nggak boleh membeda-bedakan teman. Terus? Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, Iya, iya. Sikap kita harus memaafkan gitu ya. Nggak boleh dendam. Jangan harus menganggap dia salah terus. Ya, jadi harus memaafkan ya. Ya. Belajar memaafkan orang atau belajar memaafkan kesalahan orang lain ya. Ya, itu bagus itu, makanya harus berani mengungkapkan, harus berani berpendapat. Jadi kita ada ilmu yang kita dapat dari cerita buku itu. Ya, coba ada lagi yang mau nambah, pakai. Sabar nih yang cowok-cowok nih, ayo. Bu Yanti belum dengar Pandu deh dari tadi. Pandu. Ayo Pandu, ngomong dong Pandu. Siapa lagi yang mau ngomong? Tadi udah Ciki nanti, Aurel, Deka nih Bu Yanti yang belum dengar banget tuh Deka. Kalau Sabang tadi udah dikit, si Fakih udah. Sekarang tinggal si Deka. Deka belum berani mengungkapkan pendapatnya. Ya, jadi harus mulai belajar berpendapat. Tapi dari kesimpulan yang Bu Yanti yang didengar dari pendapat kalian sih semuanya sudah mengerti tentang empati. Ya, jadi tentang sikap kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita yang memang membutuhkan perhatian kita atau pertolongan kita. Itu dari kesimpulan jawaban-jawaban tadi kamu sudah mulai mengerti. Artinya kita sudah ada sedikit kemajuan lah memahami tentang sikap empati yang harus kita pelajari dari sekarang gitu ya. Kita biasakan dari sekarang. Nah, ini karena waktunya juga udah mepet. Nah, kita nanti mungkin akan lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Pertemuan kedua nanti akan ada undangan lagi dari Ibu Uri ya dengan materi komik yang kedua. Ya, jadi nanti kalian siap-siap. Jadi kalau ada informasi dari grup itu harus langsung kalian respon, jangan diam aja. Kalau kalian diam aja jadi Bu Yanti juga jabri kan akhirnya. Tapi kalau dari grup itu ada informasi, kalian harus cepat respon. Ada apa aja harus cepat respon. Jadi kita komunikasinya lancar. Jadi punya komitmen bareng-bareng sama gitu ya. Nah, dari hasil apa tuh LK yang kemarin Bu Yanti kirim juga kalian hasilnya semuanya mengatakan tentang empati itu baiknya. Bu Yanti mungkin akan share nanti. Akan share. Mana Mamo? Ini kok nggak ada? Mana? Masih? Loh, kok masih? Mau ini gimana, Mak? Hah? Ini. Terus kok apa? Mana? Mana? Oh, enggak bisa. Ini. Share ya. Ntar ya, Bu Yanti mau liatin mungkin hasilnya dari yang kamu kerjakan. Bukan. Bukan ini. Ya, yang dari hasil LK yang kamu kerjakan. Ini. Oh iya. Oh, ini ya. Mana? Mau turun ya? Mana ini? Ya, jadi hasilnya cukup membahagiakan ya. Artinya kamu paham apa yang kita sampaikan dan kamu ngerti tentang apa komik yang sudah kamu baca, pesan-pesan dari komik itu kamu baca itu ternyata kamu sudah mempunyai pemikiran yang bagus ya. Di sini ada belajar menerima nasihat dari orang tua, orang lain, membuka diri dari siapapun, yang membantu orang lain, itu kan hal-hal yang bagus ya, yang kamu dapatkan dari kisah dari komik itu. Kemudian kita bisa ngambil kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang kami sampaikan ya, ternyata kamu sudah mulai bisa menyimpulkan bahwa sikap empati itu harus kita bina atau kita biasakan mulai dini, mulai SMP, apalagi itu udah mulai bersikap empati kepada orang lainnya. Ini membantu orang lain, mendengarkan orang lain juga, menolong. Nah, kapan kamu mau punya sikap yang seperti itu? Secepat mungkin. Kalau mulai saat ini dan seterusnya harusnya. Ya, jadi ini suatu hal yang positif buat kalian. Jadi harus kalian teruskan dan kalian juga harus tularkan kepada yang lain karena sikap-sikap ini sikap terpuji. Segala sesuatu yang terpuji, segala sesuatu yang baik itu akan kembali kepada kita. Gitu ya. Jadi itu udah hukum alam itu. Jadi segala sesuatu yang baik itu pasti akan kembali kepada kita. Ya, rencana kedepannya apa? Ya, bila ada tetangga ini bagus. Jadi pendapat kamu tuh pendapat yang sangat bagus. Artinya kamu ternyata sekarang sudah punya sikap positif. Artinya kalau ada orang yang susah, ada orang yang perlu bantuan, itu kamu sudah langsung punya sikap. Bila ada tetangga atau saudara yang membutuhkan bantuan, kita harus segera membantunya semampu kita. Nah, menolong sesama, membantu teman, sikap berpendapat, ikut merasakan kesedihan yang dirasakan orang lain. Di saat adik menangis dan meminta tolong, nah itu kan semuanya sikap-sikap positif ya.
Jadi kalian ternyata sudah mulai pinter, sudah mulai punya pemikiran lebih bagus sekarang. Nah itu karena kita belajar. Kalau kita nggak belajar, nah nggak akan dapat ilmu. Kamu punya kesempatan tersendiri ya, 8 orang sampai 10 orang itu punya kesempatan tersendiri karena berdapat bimbingan langsung dari ibu dosen, dari Bu Wirda, dari Bu Yani dan Bu Uri. Jadi kamu harusnya bersyukur dan kita harus komit dengan pertemuan kita selanjutnya. Jangan sampai telat atau ngaret ya. Jadi seperti itu. Jadi harus kamu syukuri karena tidak semua siswa punya kesempatan yang sama. Enggak bisa. Ya, ini gimana caranya? Ya, jadi ada kesimpulannya berarti kalian sudah punya sikap yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya dan kalian sudah punya nilai plus karena kalian sudah tahu tentang empati. Ini Pak, udah. Mungkin dari Ibu Wirda ada tambahannya, Bu? Baik, terima kasih Bu Yanti. Sukses dan lancar sudah melakukan bimbingan kelompok antara Bu Yanti dengan bersama Bu Uni ya. Bu Uri. Mudah-mudahan lancar juga nanti dalam bimbingan. Bu Uri, Bu Neni ya, juga ada. Bu Neni ya, Bu Neni ada tadi. Bu Neni Kusniawati kan Bu Neni. Itu kelompoknya Bu Uri. Bukan ya, Bu Eka. Bu Eka ya. Iya. Bu Eka. Ya, Bu Eka ya. Ada, ya. Nah, anak-anak Ibu sekalian, Aurel, Sabang, Kinanti, tadi ada ya di sini di chat Ibu. Bang, anak empati insya satu aplikasi orang pada kita misalnya say hello, tetapi begitu. Mungkin kehilangan orang yang disayangi atau ada sesuatu yang tiba-tiba dialami tanpa direncanakan. Nah, empati itu juga tidak hanya untuk orang yang susah, tapi juga untuk orang yang sedang berbahagia. Jadi kalau ada teman pajang foto, posting foto, kita nggak ada salahnya. Kamu terlihat ganteng loh seperti itu. Kamu terlihat cantik loh. Saya suka dengan baju kamu. Posting sesuatu pasti dia ingin mengkomunikasikan tentang keadaan diri dia. Tapi kalau di statusnya misalnya terlihat lagi sedih, nah kita bisa bertanya, kita bisa menanggapi, saya melihat kamu sedang sedih hari ini. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Saya bisa merasakan ketika saya berposisi seperti kamu. Kalau anak-anak Ibu mampu berkata seperti itu, pasti orang akan mengingat kita sampai kapanpun. Dan kangen ketemu dengan kita. Jadi tidak hanya cerdas secara intelektual yang dibutuhkan orang, tetapi orang yang betul-betul menjadi sahabat sejati. Jadi teman banyak, tapi sahabat sejati itu adalah orang yang mampu berempati ini. Itu salah satu contohnya. Ibu bisa merasakan, bukan ibu membanggakan diri ibu, tapi ada orang saya didampingi oleh ibu. Saya nyaman, saya termotivasi. Padahal kita tidak memberi uang, kita tidak memberikan materi, tapi berikan perhatian sesuai dengan yang dia harapkan. Ketika dia mau bercerita, kita dengarkan. Nah, nanti ketika kita bercerita, pasti dia mau mendengarkan lagi. Jadi ada 3 lingkaran empati. Pertama kepada keluarga kita, orang tua, saudara-saudara kita. Kemudian kepada sahabat, teman-teman kita. Kemudian kepada orang lain yang walaupun orang itu tidak kita kenal. Misalnya kita lihat ada yang di Kick Andy, acara Kick Andy, kalau anak-anak melihat itu kita bisa lihat. Ada orang yang peduli dengan orang yang sudah tidak gila, tapi dia hampiri orang itu, kemudian dia posting di YouTube, kemudian mengumumkan orang ini namanya siapa, keluarganya siapa, lalu dipertemukan. Aduh, itu luar biasa. Saya sampai merinding. Saya belum mampu melakukan hal itu. Nah, ini adalah empati yang ada pada orang, pada akhirnya dia menanam kebaikan. Nah, kebaikan itu karena dia melakukan itu, pada akhirnya banyak orang juga memperhatikan dia. Memberikan dana, memberikan fasilitas. Nah, pada akhirnya betapa bangganya kita. Jadi saya mengatakan bahwa empati itu bisa menjadi titik awal keberhasilan kita.
baik dalam keluarga, di sekolah maupun dalam pergaulan yang lain-lainnya. Dan pada akhirnya juga akan menjadi ibadah bagi kita semua. Senang nggak? Kinanti, kalau dikatakan orang Kinanti, kelihatannya kamu lagi senang ya. Nah, kan fotonya senyum ya. Pasti tersipu-sipu kan kita tuh, oh kok tahu dia ya gitu. Atau lagi sedih. Kinanti, apa yang membuat kamu sedih hari ini? Misalnya. Pandu, kelihatannya Pandu sedang bersemangat hari ini. Nah, hanya komentar-komentar sedikit saja. Jadi tidak perlu kita komentar, ah itu sok ganteng, wah itu sok baik. Jadi tangkap apa yang dimaui orang, kemudian kita sampaikan kepada orang itu. Bahwa orang itu bahagia, kita lebih bahagia lagi. Jadi nggak akan ada musuh dalam hidup kita ketika kita mampu berempati. Yakinlah itu. Kalau ada orang yang memusuhi kita, tetap berempati kepada dia. Suatu saat dia paham, wah orang ini bukan seperti yang saya duga. Ya, kunci kehidupan kita bahagia mulai dari berempati. Baru yang lain-lainnya. Orang yang berempati pasti nggak akan mau nanti melakukan korupsi. Pasti nggak mau menumpuk-numpuk barang menjadikan orang lain. Iya. Jadi memberikan contekan bukan empati ya, jadi beda. Nah, jadi, itu anak-anak, mohon anak-anak bisa meresapi, menghayati apa yang disampaikan Bu Yanti, dan satu kali lagi pertemuan nanti Bu Putri yang akan memberikan materi tentang empati. Oke, baik Bu Yanti, terima kasih, cukup saya cukupkan. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bu Wirda yang sudah memberikan masukannya ya buat kita semua, dan ternyata kamu dapat ilmu langsung dari ibu dosen ya, jadi senang banget sebenarnya karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi pertama dapat ilmu tentang empati, yang selanjutnya dapat guru baru. Nah ini mah guru karena kan gurunya BK ya, jadi ilmunya pasti lebih bagus dari Bu Yanti dan Bu Uri lah ya. Tapi alhamdulillah ya. Saya tunggu Bu Yanti, anak-anak ini UNJ kalau yang mau kuliah di UNJ. Iya Pak. Semoga tercapai. Alhamdulillah. Amin. Ya Bu ya. Amin. Ya, bimbingan dan konseling program studinya. Ya, alhamdulillah ini Bu waktunya sudah habis, dan kita udah lebih dari 1 jam loh ini tadi. Alhamdulillah kita bisa 1 jam. Ya. Terima kasih kepada Ibu Bu Wirda, Nim, terus Ibu Neni dan anak-anak Sama-sama Bu Yanti yang sudah hadir ini, dan kalian berbimbingan kelompok dengan baik. Dan tapi Bu Yanti berharap besok kalian lebih aktif lagi ya. Jangan malu-malu. Kalau udah di sini mah nggak boleh malu-malu. Karena kita cuma 8 orang, 10 sampai 10 orang ya. Kalau malu-malu kamu rugi karena kamu kesempatannya kita belajar ngomong itu di sini gitu ya. Kan kita cuma lewat kaca doang kan, lewat virtual. Jadi nggak usah malu ya. Khusus buat Deka nih ya, Deka belum ngomong. Yang lain-lain sudah berani ngomong. Sekarang tinggal nanti Deka besok ikut-ikutan lebih berani lagi. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang sudah hadir di sini, terkhusus buat Bu Wirda dan Bu Neni ya, sudah mau bergabung di sini. Dan terima kasih atas semua masukannya. Semoga kedepannya kita lebih baik dan anak-anak lagi dengan kegiatan ini. Jadi saya kalau ada tutur kata yang tidak baik, mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti sudah ada sesi foto bersamanya. Oh ya, ini Bu lagi foto. Jangan tinggal dulu ya, ini lagi diklik dulu. Jangan ditutup, nah, jangan keluar dulu ya. Mana fotonya? Iya, di foto data. Oke, HP ya Bu. Jangan hilang dulu, jangan hilang dulu. Ini ya? Iya. Terus mana lagi? Udah, ide ada kelihatan semua. Ya Bu, makasih udah ada semuanya. Ya, Terima kasih. ditunggu fotonya. Kangen sama anak-anaknya. Anak-anaknya pinter-pinter, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya. Sukses ya, anak-anak semuanya. Sukses Bu Yanti, Bu Uri, Bu Neni.
Terima kasih Bu Wirda. Ya, senang bertemu dengan kita semuanya. Iya Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini ya Bu? Ini gimana ini nggak hilang-hilang? Ini mau mandiin. Kok ini lama ya? Ini gimana sih? Ya, ini angkat gitu. Oh ini. Nanti Bu Ri, terima kasih ya sudah boleh bergabung di sini. Iya, Bu. Terima kasih Neni, untuk makasih. semuanya. Ya. Oh, mana ini? Terus rekamannya mana, Bu? Di sini nanti. Ngambilnya gimana caranya? Nanti di convert dulu. Oh ya.